ulangi ya. Jadi dalam mendesain marketing itu, kita harus mempertimbangkan berkaitan dengan konsumen kita siapa, ya. Konsumen kita siapa, karena mengetahui konsumen berarti kita mengetahui sasaran. Tanpa mengetahui konsumen kita tidak tahu sasarannya, termasuk produk apa yang biasanya mereka beli, sampai ke karakter mereka, perilaku mereka, behavior mereka, gitu ya. Apakah mereka itu termasuk orang yang suka dijelaskan, atau mereka orang yang lebih suka fungsi, atau suka ngobrol-ngobrolnya. Itu penting. Nah, kemudian bagaimana dengan pesaing kita? Pesaing kita juga harus kita cek apakah mereka memiliki produk yang mirip, bahkan memiliki kelebihan atau tidak. Kalau memang ada, mungkin kita harus melakukan product development, ya, mendesain produk yang agak berbeda dengan yang dimiliki oleh pesaing. Nah, kemudian kita menganalisa produk layanan, ya, produk layanan kita, apa kelebihan produk kita dibanding dari customer. Makanya disinilah perlunya kita menganalisa target market kita, menganalisa pesaing kita, dan menganalisa produk kita, supaya kita tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan kemudian siapa saja yang mungkin akan diuntungkan oleh produk kita, supaya match antara target market dengan produk yang kita tawarkan. Dan akhirnya digital marketing yang kita buat juga sangat mendukung, relevan dengan hal itu. Jadi bukan arahnya masing-masing, ya, produk kemana, pelanggan kemana, terus marketingnya kemana, ini yang berabe kalau semacam itu, ya. Oleh karena itu perlu market research, ya. Buat target riset, ya, kita mencari follower, ya, kalau di digital marketing. Kemudian buat format yang mudah, ya, polling lah, gampang-gampangannya, ya. Kita nanya standar gitu, apa jawabannya nanti. Terus buat pertanyaan sesederhana mungkin, ya, hindari jawaban ya atau tidak. Buat pertanyaan berseri, ya. Pertanyaan berseri itu maksudnya produk apa yang Anda butuhkan, misalnya makanan, oke, makanan apa, ya, harganya berapa, kemudian rasanya bagaimana, itu berseri. Kemudian mintalah saran, ya, via DM, Instagram Story. Jadi ada falsafah namanya question are the answer. Jadi ada falsafah namanya kalau kita ingin sesuatu, ya, ingin mendapatkan jawaban, sebetulnya pertanyaan itu adalah jawabannya, gitu. Jadi kalau kita ingin menggiring seseorang untuk menjawab sesuatu, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang padanya orang akan menjawab seperti yang kita inginkan, tapi kita giring dengan pertanyaan. Nah, sebelum meluncurkan survei, kita harus melakukan tes terlebih dahulu. Apakah pertanyaan kita itu mudah dipahami, gampang dimengerti, atau sulit dimengerti, ya? Oke. Terus bagaimana kita mengetahui target pasar? Pilih target yang spesifik, ya. Spesifik artinya kita mau usianya berapa, yang tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek, atau anak-anaknya. Lokasinya di mana? Ini penting karena beda lokasi, beda karakter. Terus jenis kelaminnya, kita mau semua jenis kelamin atau kelamin tertentu. Pendapatan dan pekerjaannya yang berapa, tingkat pendidikannya, serta statusnya, gitu, ya. Mungkin kalau kita jualan hal-hal yang murah-murah kayak gorengan, makanan, itu ya mungkin bisa untuk semua kalangan, gitu, ya. Tapi pada saat kita jualan baju, sepatu, itu tentu ada spesifikasinya, ya, segmennya yang mana. Nah, berikutnya pahami psikologi target. Jadi dari target yang kita pilih ini, psikologisnya kita harus pahami bagaimana personality dan tingkah lakunya. Kita harus paham betul apakah mereka orang-orang yang aktif, dinamis, atau orang-orang yang pasif. Kalau orang yang aktif, dinamis, mungkin mereka akan gampang diajak berkomunikasi. Tapi buat orang-orang yang pasif, mungkin kita harus lebih aktif lagi, mendekati, bahkan mendatangi, dan mungkin berkali-kali perlu melakukan komunikasi dan sebagainya. Ya, mohon maaf, tolong di capture yang di chat untuk diposting kembali di chat karena saya kehilangan di laptop saya. Ya, tadi personality dan tingkah lakunya kita harus lakukan itu, ya, melihat. Kemudian attitude, perilaku dan value yang dimiliki oleh customer itu, ya.
Terus minat dan hobinya. Nah, seringkali produk ini berkaitan dengan minat dan hobi. Kalau orang itu yang dia minatnya itu kepada hal-hal yang apa ya, misalnya dia seorang yang entrepreneurship gitu ya, dia akan cenderung melakukan kalkulasi yang tinggi. Produk ini benar-benar perlu dibeli tidak. Tapi kalau ada orang yang gaya hidupnya suka beli, foya-foya, hura-hura, wah itu market yang empuk untuk diakuisisi ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan dari mana target Anda mencari informasi? Ya, misalnya dari tadi, makanya dari IG, Facebook atau apa. Nah, itu target yang perlu kita klarifikasi ya, mencari informasi. Dan media mana yang paling sering mereka gunakan ya. Nah, ini penting untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa channel yang kita pilih lebih tepat. Channel yang kita pilih sangat efektif dan hasil. Kemudian mengetahui target pasar. Nah, ini penting sekali ya, kita melakukan evaluasi. Apakah permintaan pasar sudah cukup untuk merilis produk dan layanan baru? Artinya demand-nya apa memang sudah tinggi. Kemudian apakah harga sudah terjangkau? Jangan sampai produk yang kita lempar ini harganya sangat tinggi, ya mungkin nggak laku. Atau terlalu murah ya, kita bisa rugi ya. Nanti tidak seimbang pasarnya. Sehingga perlu dilakukan pendalaman, observasi, bahkan tes pasar. Kemudian apa cara terbaik menghubungi mempromosikan produk layanan Anda? Ini perlu dilakukan observasi, perlu dilakukan menemukan bagaimana cara terbaik menghubungi mempromosikan produk dan lain kita. Kita harus melakukan riset ya untuk mendukung mencari informasi dan sumber lainnya, misalnya internet, blog, forum, dan lain sebagainya. Nah, banyak hal yang bisa kita mainkan. Makanya perlu dilakukan uji coba, validasi. Seberapa menarik, seberapa ramai di channel itu. Nah, disitulah kemampuan digital marketing itu dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta, meskipun kita sudah intent dengan IG misalnya, produk kita akan dikenal lewat IG, belum tentu. Bisa jadi lewat channel yang lain. Dan kita tidak boleh karena suka atau tidak suka, tapi kita lihat karena efektif atau tidak efektif. Nah, ini jenis-jenis pemasaran digital itu ya, kita bisa pakai search engine optimization ya, optimization itu salah tulis ya. Ya, kita melihat high quality content. Jadi kontennya harus berkualitas tinggi. Kemudian guest blogging, kita bisa blog tamunya. Tamunya yang mana, kemudian image dan video gitu ya. Terus berikutnya direct mail, newsletter, social presence, dan metadata. Ini adalah beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai jenis-jenis digital marketing. Ya, itu misalnya contohnya manfaat minum susu kental ya, manis tiap hari. Sosial media marketing ada beberapa hal ya yang ada ya di dunia internet ya. Berkaitan dengan research and know your audience. Jadi bagaimana kita meneliti dan mengetahui audiens kita. Makanya saya tadi nanya kalau seusia Anda itu apa yang paling banyak dipakai ya? Ternyata IG ya. Berarti kita harus memainkan digital marketingnya di IG. Kemudian pick your social platform. Ya, platformnya harus kita ambil ya. Misalnya tadi IG. Kemudian kita menetapkan KPI ya, targetan, berapa postingan dalam sehari, berapa target followernya ya, yang like dan sebagainya. Kemudian tulis social media playbook, artinya ada buku ya, buku catatan ya, untuk merekap dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita mengalign ya, menyesuaikan antara rencana kita dengan perusahaan. Jangan sampai rencana kita itu tidak sama dengan keinginan perusahaan, berbeda gitu. Itu bahaya. Sehingga tidak relevan padanya perusahaan tidak mendapatkan value dari apa yang kita lakukan. Terus scheduling ya. Kita disiplin komitmen berapa waktu yang kita tetapkan untuk posting ya dalam seminggu, dalam harian dan sebagainya.
Terus kita meng-create membuat bank konten ya. Jadi konten-konten yang mau kita posting itu kita produksi terus sehingga kita kaya dengan konten. Jadi nggak miskin ya, mau posting seminggu sekali aja kontennya lama gitu ya. Nah, ini suatu yang harusnya terjadi. Jadi harus kaya konten, harus kreatif. Makanya saya bilang tadi kreativitas itu penting. Terus post relevan konten, kita memposting konten yang relevan, jangan sampai tidak relevan. Di sinilah dibutuhkan asumsi, persepsi, dan rasa. Rasa yang kita miliki itu harus bisa kita mainkan. Treat all social channel separately, ya. Kita memperlakukan social channel itu terpisah, ya. Misalnya YouTube, Facebook, dan sebagainya. Do reporting and reanalyzing. Jadi kita mereport dan menganalisa. Nah ini bagaimana sosial media marketing itu kita manage semacam ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, nggak ada pertanyaan sih, cuman Apa? tadi kan Bapak berbicara tentang marketing digital ya. Saya tuh ingin berbicara gitu ya, berbicara dikit gitu tentang marketing digital gitu, Pak. Ya. Nah, marketing digital itu ya emang sangat-sangat penting, apalagi di era ini ya, Pak. Bisa dibilang era ini tuh serba instan gitu. Betul. Nah, terus kenapa harus menggunakan marketing digital? Karena dengan menggunakan marketing digital ini iklan banyak iklan-iklan gitu seperti di IG, FB, dan media sosial lainnya yang sangat membantu penjual gitu. Terus kayak misalkan di IG ya ada yang membuka iklan bagi setiap orang yang mau beriklan di sana. Ya. Nah kalau nggak salah namanya itu IG Ads. Terus ada juga FB Ads. Nah terus ada kalau misalkan gitu kita mau beriklan di sana kita harus berbayar juga, terus nentuin gitu targetnya, target pasarnya tuh dari mana gitu, dari umur, terus dari tadi juga yang Bapak sebut jenis kelamin gitu, terus barang-barang apa yang sudah dicari melalui search engine optimization yang tadi yang Bapak bahas itu tentang SEO gitu ya. SEO ya, SEO. Ya, jadi saya setuju gitu ya yang apa yang Bapak sampaikan tadi. Kata Bapak kan di era ini kita harus mencari atau menentukan pembeli dulu atau customer dulu gitu, baru produk. Selain itu juga, ya gitulah Pak, sedikit dari saya. Iya. Betul sekali. Jadi memang digital marketing ini sekarang memegang peranan sangat penting. Apalagi target marketnya seusia kalian dan yang lebih muda gitu ya. Nah ini menurut saya jadi ya mau nggak mau digital marketing ini harus harus kita kuasai, harus kita latih gitu. Karena apa? Saya melihat ketahanan ekonomi nasional itu sangat bergantung dari kekuatan ekonomi. Kalau kita lihat PDB, kalau nggak salah ya, PDB negara kita itu 60%-nya itu dari UMKM ya. Terus lapangan kerja itu 97% itu dari UMKM. Jadi UMKM itu memegang peranan yang sangat penting bagi sokok guru ekonomi nasional. Kalau UMKM-nya rontok gitu ya, ekonomi nasional juga rontok. Nah, oleh karena itu
pelan atau lambat gitu ya. Pelan atau lambat ya. Cepat atau lambat gitu ya. Serangan-serangan dari arah digital ya, kita tahu digital ini membawa globalisasi gitu. Itu mau nggak mau harus kita hadapi gitu. Bayangkan kalau ya mohon maaf sekarang kalau makanan-makanan tradisional kita itu semua nanti dikuasai oleh pemain asing, oleh provider asing gitu. Terus bagaimana produk-produk lokal kita akan mati. Kita sekarang ya ini fakta berbicara bagaimana lapangan kerja juga semakin sulit sekarang ya. Karena ya semua negara sekarang krisis. Mereka perlu mencarikan lapangan kerja buat rakyatnya. Sehingga yang punya uang, punya modal, mereka akan mengatur supaya semua proyek itu yang mengerjakan adalah warga negaranya. Meskipun ya di negara kita ada warga negara asing yang bekerja. Padahal itu kompetensinya sebenarnya bisa dilakukan oleh warga negara kita. Tapi itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu pertahanan ekonomi ini menjadi sangat penting dipertahankan, dikembangkan, diperkuat. Nah, digital marketing bagian dari memperkuat atau bahkan menumbuhkan bisnis, terutama UMKM, usaha kecil ya. Nah, Anda pernah nyoba-nyoba nggak melihat misalnya tempe ada nggak di online ya? Saya coba cari ya, tempe itu ada nggak ya? Di mana kita nyarinya? Ya, coba dicek di Shopee atau di Lazada ya. Tempe gitu ada nggak ya? Atau tahu gitu? Kayaknya ada, Pak. Ada ya. Nah, mereka pemainnya pemain besar atau produsen UMKM itu, saudara-saudara kita itu. Ya, Anda bisa membayangkan menganeh-aneh bagaimana kalau pasarnya tempe, pasarnya tahu, pasarnya kerupuk itu dikuasai oleh konglomerat. Bagaimana kira-kira? Berapa banyak sektor yang akan tutup, sektor yang akan dilalap, dihanyutkan oleh para pemilik modal besar, ya. Nah, apalagi di digital itu ketika Anda masuk masa usia Anda dan adik-adik Anda itu kan masuk ke digital semua. Mereka dalam literasi searchingnya kan di internet kan, bukan ke pasar ya. Udah jarang ke pasar ya, adik-adik Anda itu. Semuanya di internet. Dan pasar Anda searching ternyata providernya ternyata pemain asing semua. Apa yang terjadi? Maka semua mata rantai perdagangan dikuasai oleh mereka. Sementara produk-produk kita tidak mendapatkan tempat. Kenapa? Karena masyarakat kita, pengusaha kita tidak menguasai dalam digital bisnis atau digital marketing. Nah, jadi ya penting, perlu banget gitu. Anda wajib berjuang, berjihad dalam ini ya, berjihad ekonomi, berjuang ekonomi gitu ya. Membangun kemampuan dalam digital marketing yang mana ini akan mempertahankan daripada ekonomi nasional. Ya. Nah, itu saya setuju dengan yang disampaikan oleh siapa tadi? Siti Nurhaliza ya? Apa Siti Nurrohmah tadi bicara? Iya, Siti Nurhaliza, Pak. Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin mempelajari suatu ilmu yang seolah-olah kayak nggak ada kaitannya ya sama kedaulatan negara, sama patriotisme gitu ya. Tapi sekarang faktanya namanya pertahanan negara, pertahanan nasional itu dimensinya luas, termasuk dimensi ekonomi yang kita mengetahui betul sekarang bagaimana ekonomi ini menjadi pengaruhnya besar terhadap perpolitikan nasional. Ya, kita tahulah ya, bisa melihat bagaimana money politik itu demikian luar biasa mempengaruhi perpolitikan nasional. Ya, itu terjadi karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, ya sumbangsih kita, kontribusi kita bagi negara adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis, kemudian kita bisa melatih saudara-saudara kita yang berbisnis, yang memiliki peran membangun UMKM dan sebagainya,
agar mereka juga memiliki kemampuan dalam aspek digitalisasi bisnis. Ya. Nah, saya melihat begitu, karena kontribusi dan peranan dari UMKM itu luar biasa besar bagi negara ini. Jadi pada saat krisis UMKM itu yang bisa mempertahankan perputaran ekonomi itu. Nah, cuman ya kebijakan nasional diperlukan. Misalnya kayak sekarang kedelai kita impor. Bayangkan kalau kedelai itu nggak impor, mungkin kita jadi lebih sehat ya. Kita bisa nanam singkong di mana-mana. Ya, singkong di mana-mana. Tapi tata kelola singkong tidak pernah disentuh secara maksimal. Bagaimana kita swasembada singkong bahkan bisa menjadi eksportir singkong. Ya, jangan-jangan peyem yang kita beli itu, yang kita makan itu singkongnya impor, jangan-jangan. Kan memprihatinkan ya. Terus bagaimana singkong itu, peyem itu bisa menjadi suatu yang benar-benar bisa menjadi komoditas handal gitu ya. Nah, itu ya kira-kira ya berkaitan digital marketing. Intinya dalami, kemudian kita harus tahu profilingnya seperti apa dan perhatikan manajemennya dan sebagainya, masuk konten, kreativitasnya itu sangat penting. Jadi kalau di era digital sekarang kita tidak kreatif, tidak kayak konten ya repot ya. Winky, apa kabar Winky? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Winky ditunggu nih tugas UTS-nya. Apa Pak? Tugas UTS-nya belum di email ke saya nih. Oh iya Pak. Tunggu ya. Iya Pak. Winky sama siapa? Risa Nur Latifah tadi ya. Nah, kemampuan kita memainkan digital marketing itu sesuatu yang mandatori sekarang ini ya, mau nggak mau ya. Saya menitip kepada Anda yang masih muda untuk benar-benar membangun kemampuan dalam digital marketing ya. Oke, ada komentar, pertanyaan yang lain? Sulis izin bertanya Pak. Silakan, Sulis. Misalkan nih Pak ya, ada seseorang yang mempunyai kemauan untuk memulai strategi digital marketing, Ya. tapi tidak memiliki kapabilitas tentang digital marketing. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu Pak? Iya. Ya, ini konsep mendasar yang harus kita bangun. Jadi ada falsafah dulu, nggak tahu zaman kalian ada nggak ya, waktu SD itu saya di kelas itu selalu ada tulisan rajin panggal pandai, kemudian hemat panggal kaya. Pernah dengar ya? Artinya kalau kita ingin terampil, kita ingin pandai, kita rajin berlatih. Kalau mau kaya ya hemat, berhemat, kemudian dengan modal yang kita miliki, kita bisa melakukan bisnis, terobosan bisnis. Itulah yang menjadi falsafah luhur bangsa kita sebetulnya. Nah, kalau kita tidak memiliki kapasitas melakukan digital marketing, ya sebetulnya sama kayak kita belajar naik sepeda. Di awal mungkin kita akan jatuh bangun dan sebagainya. Tapi lama-lama terus berlatih, meskipun kita luka-luka karena jatuh, lama-lama juga terampil gitu. Jadi keterampilan itu sesuatu yang dilatihkan, sesuatu yang harus dimainkan. Jadi bukan sesuatu yang sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa ini, itu bukan begitu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki budaya ilmiah. Ya, saya pernah ngobrol itu dengan supir gokar gitu ya. Saya sampaikan, Pak, sebetulnya hidup itu sederhana. Kalau kita mau kaya ya kita harus melakukan falsafah hemat pangkal kaya. Nah, kalau kita ingin ahli dalam digital marketing ya kita harus berlatih, terus bertanya, mencoba dan seterusnya sampai kita ahli. Jadi keahlian itu ya dilatih, ditumbuhkan, ditumbuh kembangkan. Ya memang ketika orang memiliki bakat dia akan cepat berlatih. Kalau orang nggak terlalu berbakat mungkin dia lama. Tapi pada prinsipnya adalah falsafah mengukir di atas batu, menulis di atas batu lebih mudah daripada menulis di
atas air kan gitu. Gimana kita nulis atas air ya? Tulis hilang lagi. Kalau di batu kelihatan tulisnya. Atau falsafah sekeras-kerasnya batu akan bolong juga kalau ditetesin air terus-menerus. Jadi itu prinsipnya sebetulnya. Kita harus rajin, kita harus kreatif, kita harus persisten dalam mengembangkan diri kita. Kalau kita nggak persisten ya sulit gitu ya. Nah, itu terkait pertanyaan tadi, bagaimana mengukur kapasitasnya. Ya intinya ilmu itu tak terbatas. Mungkin dari saya hanya sedikit. Anda bisa mengembangkan, bisa mencari sendiri, bisa googling, bisa bertanya dan sebagainya, atau bahkan Anda bisa langsung praktek. Makanya saya beberapa kali menanyakan di sosmed Anda, apa yang terakhir Anda posting? Apa yang Anda posting terakhir di sosmed tentang apa? Saya posting tentang apa ya? Tentang itu. Tentang banyak perusahaan digital yang sekarang PHK ya. Bangkrut ya. Kenapa? Ya pemasukan dengan pengeluarannya nggak imbang, besar pasak daripada tiang. Itu yang terjadi ya. Mereka membangun portofolio perusahaan besar, keren, tenar, tapi ternyata customer base-nya ya tidak terlalu banyak ternyata, sehingga pendapatan dan cost-nya tidak imbang, besar pasak daripada tiang. Nah ini semua adalah perlu dipraktekkan, perlu berlatih. Bagaimana kita menghitung pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan, itu kan sesuatu yang harus dilatih. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, gitu ya. Jadi kita mengeluarkan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Nah ini sesuatu yang menurut saya sih jadi aneh gitu ya. Nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu dan terus berlatih ya. Oke begitu ya. Jadi ya berlatih, kita sedang ngobrol ini, sedang membangun cara berpikir Anda supaya Anda pada akhirnya mau berlatih dan Anda menjadi ahli. Jadi nggak ada keahlian itu yang datang tiba-tiba. Semuanya dilatih. Dan kaya itu untuk bisa kaya, ahli dalam bisnis itu juga harus dilatih. Keberanian investasi, kita membaca suasana, memperkirakan, memprediksi, mengasumsikan itu perlu dilatih. Boleh jadi asumsi kita salah sekali dua kali, tapi lama-lama mungkin asumsi kita benar. Memiliki insting yang tajam. Itu perlu latihan yang kuat, latihan yang intens gitu ya. Ya kalau malas berlatih ya nggak ahli, meskipun kita tahu digital marketing sangat bermanfaat, bla 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 dan sebagainya, tapi kita tidak ahli karena kita tidak berlatih. Nah, jadi prinsipnya harus rajin berlatih. Any question? Ada pertanyaan lagi? Pak, Liza ingin menjawab pertanyaan dari Sulis, boleh Pak? Ya, silakan. Nah gini, yang tadi Sulis tanyakan kan, kalau misalkan kita nggak tahu sama sekali tentang media sosial, kita tuh bisa menggunakan jasa iklan. Kayak tadi yang saya sudah jelaskan ya, bahwasannya sudah banyak orang-orang yang menawarkan iklan-iklan di media sosial. Jadi itu tuh sangat membantu orang-orang yang tidak mengerti terhadap media sosial. Itu aja sih Pak. Ya, betul. Jadi ya itu yang dinamakan resource management. Jadi kalau kita nggak ahli, kan kita nggak mungkin ahli semua bidang. Gitu ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa memanage resource itu. Ya mungkin kita nggak ahli marketing kayak saya, mungkin nggak expert ya, nggak, kreativitas saya jauh lah ya, dan mungkin saya nggak sesuai kalau buat konten untuk Anda. Gitu. Tapi saya bisa meng-hire, bisa membayar, atau ya bisa mengorder kepada sebuah perusahaan perikanan untuk membuatkan konten yang profesional, yang bagus, sesuai dengan target marketnya. Nah makanya sekarang kan sekolah DKV, jurusan gitu-gitu kan mulai laku sekarang ya, mulai rame. Kenapa? Karena sekarang hampir semua perusahaan, semua industri membutuhkan orang konten, orang multimedia, orang yang memahami bagaimana membuat materi konten promosi disesuaikan dengan target marketnya. Ya ilustrator lah gitu. Nah itu juga yang kenapa saya menyekolahkan anak saya di Manga University itu untuk belajar tentang jadi ilustrator. Dia menggambar, mengilustrasikan sesuatu gitu ya. Dia berlatih fokus bagaimana membuat ilustrasi, jadi ilustrator. Ya, karena masa depannya ke sana. Masa depannya pekerjaan-pekerjaan itu ya seperti itu, nanti nggak
nggak pekerjaan itu long life employee ya, menjadi karyawan sungguh, nggak begitu sekarang ya. Trennya banyak juga yang keluar jadi PNS sekarang, kalau nggak salah begitu ya. Makanya penerimaan PNS sekarang agak longgar, agak gampang dan sebagainya, karena banyak yang keluar kabarnya. Di usia-usia atau angkatan milenial ini banyak yang nggak mau jadi pegawai karena terikat. Pengennya freelance, komisian lah ya, gitu, mendapatkan order proyek, pengennya begitu. Nah, seperti itu nggak ya? Betul ya? Banyak yang ya pengen freelance aja lah, nggak mau terikat. Ya, jadi pegawai itu memang capek karena harus mengikuti aturan, harus masuk kantor tiap hari ya. Lebih enak Anda ngerjakan proyek dari rumah, dari mana aja. Setelah jadi Anda dibayar. Dan saya pernah juga ikut proyekan itu, ya memang lumayan. Ngerjain cuma buat tulisan, buat presentasi dan sebagainya, dapatnya lumayan ya. Sebulan tuh ya lumayan gede lah. Kayaknya proyekan juga. Cuman memang itu tidak ada kepastian. Artinya tidak terjamin bahwa setiap bulan akan dapat segitu. Ya itu apa istilahnya sosok lah ya. Gantung pilihan ya, kita pilihan. Nah, betul tadi bahwa kita bisa membayar atau mengorder kepada perusahaan. Makanya muncullah perusahaan macam-macam. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan manage resource, berkolaborasi dan sebagainya. Jadi namanya ada 4C di keahlian abad 21. Yang pertama critical thinking, kita berpikir kritis. Yang kedua kreatif, creativity. Jadi kita harus kreatif. Setelah kritis, kita harus kreatif tuh. Kita kritis, kemudian kita berikan solusi dengan kreativitas. Nah, solusi itu kita komunikasikan komunikatif. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu kita harus kolaborasi. Nah, itu yang menjadi terminologi atau falsafah di era digital ini. Di abad 21 ini butuh keterampilan 4C ya. Critical thinking, creativity, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Itu harus ada semua. Dengan begitu ya meskipun mungkin Anda nggak mampu, pasti tersolusikan karena ada orang yang mau menjalankan itu. Oke, silakan menulis nama lengkap dan NIM lagi karena saya tadi terhapus sambil kalau ada yang bertanya. Bisa dipahami ya? Ya, Anda tugas bagian besar sudah. UTS tadi 2 orang yang belum. Jadi kelas Anda termasuk bagus ininya kinerjanya. Nah, semuanya lancar berarti Anda tinggal mengikuti perkuliahan ini dan mungkin yang belum presentasi. Ketika orang tadi melakukan presentasi dan nanti ikut UAS ya. Nah, sekarang tinggal Anda fokus saja mendalami, mentelahi, mengobservasi, mengeksplorasi materi-materi yang saya sampaikan di perkuliahan ini, gitu ya. Anda bisa menjalankan sebuah proses skill dengan proses pembelajaran yang bisa Anda mainkan untuk memperdalam keilmuan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kembali? Ada komentar? Silakan yang menulis nama lengkap dan NIM mau saya record ini ya. Untuk mohon maaf tadi laptopnya agak berat, jadi di restart dulu dari laptopnya ya. Ya, jadi digital marketing itu semacam itu, untuk kreativitas dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu Anda harus berlatih kreativitasnya, jangan menjadi orang yang ordinary people. Harus menjadi orang yang distinct ya, kreatif, proaktif, berlatih terus untuk menumbuhkan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki. Gitu ya. Baik, bila tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah saya hari Nasrul minallah wa fathu qorib ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan Allah yakum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.